Seorang mahasiswa Universitas Indonesia membunuh adik tingkatnya karena alasan ekonomi. Untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada paman dari korban MNZ, Faiz Rafsanjani, dan juga kriminolog Adrianus Meliala. Pak Faiz, selamat siang. Selamat siang Mas Iqbal. Pak Adrianus, selamat siang. Selamat siang Mas Iqbal, terima kasih diundang. Baik, saya ingin ke Pak Faiz terlebih dahulu. Pak Faiz, kapan pertama kali pihak keluarga mengetahui kejadian ini, Pak? Dan seperti apa sosok korban MNZ selama ini di mata keluarga? Terima kasih Mas Iqbal dan terima kasih Metro TV Siang. Dari kami pihak keluarga, dari orang tuanya pertama-tama curiga dengan tidak ada kabar sama sekali daripada pihak korban. Dalam artian kami 2 hari menunggu kabar daripada korban, kok tidak ada komunikasi dengan keluarga, sehingga kami ada saudara yang di Depok untuk ngecek di kosan tersebut, sehingga ditemukan pas kamar kekunci dari pihak saudara yang ngecek daripada kamar korban dengan inisiatif pinjam kunci daripada si tuan rumah kos, akhirnya menemukan barang beliau itu berserakan, barang almarhum. Sehingga ada kresek warna hitam, baru dari pihak saudara yang ngecek di sana langsung telepon Babin Kantipmas, langsung telepon Babinsa dengan laporan ke Polsek setempat, serta dibikin laporan di Polres Metro Depok. Demikian. Pak Faiz, apakah keluarga mengetahui bahwa korban MNZ ini berteman atau berhubungan dengan seniornya AAB, tersangka ya? Apakah ada kecurigaan sebelum terjadinya peristiwa ini, Pak Faiz? Kalau dari pihak keluarga tidak ada, dari pihak korban cerita ke keluarga atau orang tuanya tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada cerita soal si pelaku ini, Mas. Oke. Nah, kemudian dari pernyataan tersangka, salah satu motifnya adalah ingin menguasai uang atau harta korban, Pak Faiz. Apakah keluarga selama ini mengetahui jika mendiang MNZ bermain investasi kripto sehingga memiliki barang-barang yang dinilai mewah dan uang yang banyak? Kalau saya tidak paham ya, dalam artian mungkin daripada si pelaku sendiri mengetahui korban tersebut baru pulang dari kampungnya, kampung halamannya gitu, Mas. Mungkin bisa jadi pandangan dari dia, setelah ini korban pulang dari kampung mengetahui dapat uang saku daripada si orang tuanya, begitu, Mas. Baik, Pak Adrianus, motif pelaku ingin menguasai harta korban akibat pelaku terjerat pinjaman online. Nah, apakah alasan ekonomi ini bisa sampai mendorong terjadinya pembunuhan atau memang ada faktor lain sebenarnya? Ya, pertama kepada Mas Faiz sebagai mewakili keluarga korban, maka saya ingin mengucapkan turut berduka cita. Dan juga karena saya orang UI, maka atas nama teman-teman dosen kami juga mengucapkan turut berduka cita. Dan jika Mas Faiz dan keluarga ingin mendapatkan dukungan, bantuan dari kami sebagai dosen-dosen, silakan kami diberitahu, Mas ya. Kami tentu Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pasti nanti kami silaturahmi dulu Pak ke Bapak nanti Pak. Izin Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi betul kembali kepada Mas Iqbal bahwa memang masalah ekonomi ini luar biasa, Mas ya. Itu bisa menimpa siapa saja dan saya kira mahasiswa juga tidak imun. Lingkungan kampus sebagai lingkungan yang terekspos dengan dunia luar ya tentu saja kemudian lalu tidak lepas dari masalah di mana kalau di luar itu juga banyak tekanan-tekanan materi, maka ada kalanya juga mahasiswa juga mengalami situasi itu. Apalagi kalau kita tahu bahwa kuliah juga tidak murah, demikian juga tekanan sosial juga tinggi, ya, hasil kemudian ada mahasiswa yang karena kemuda usiaannya lalu kemudian kalap, pendek pikir, nekat dan seterusnya, lalu kemudian menghasilkan satu tindakan ekstrim yang dilakukan oleh saudara pelaku ini. Demikian. Baik, Pak Adrianus, ini kita melihat bukan yang pertama kalinya terjadi ya. Bukan hanya pembunuhan, bahkan kasus Aksena 6 tahun sudah berlalu sampai sekarang belum tertangkap pelakunya. Lalu ada pula kasus senior yang menganiaya junior hingga tewas, ini juga tidak sedikit terjadi walaupun dengan beragam motifnya. Mengapa ini terus terjadi di lingkungan kampus, Pak Adrian? Wah, saya kira susah dibandingkan ya antara Aksena dan kasus ini. Yang sama, yang kenapa beda? Karena pada kasus Aksena itu terdapat situasi TKP rusak. Dan kemudian tidak ada bukti yang mengarahkan pada pelaku sama sekali. Jadi sudah buktinya kurang, tidak ada saksi,
lalu kemudian juga polisi terlambat datang dan kemudian juga lalu beberapa jejak juga hilang, alhasil kemudian tidak bisa mengarahkan pada pelaku siapapun. Jadi memang banyak dugaan-dugaan, lalu petunjuk-petunjuk, tapi tidak cukup kuat untuk mengarahkan pada siapa yang menjadi pelakunya. Jadi karena kita sekarang berada di era penegakan hukum, supremasi hukum, ya artinya juga polisi harus betul-betul kuat secara bukti hukum pula untuk kemudian mentersangkakan orang. Nah, atas dasar itu pula lalu kemudian kasus ini menjadi begitu terkatung-katung dan tidak ada yang bisa diperbuat oleh kepolisian. Nah, beruntunglah pada kasus kali ini itu ada CCTV yang begitu akurat ya, sehingga kemudian lalu nggak bisa pelaku lalu kemudian bisa berkilah tentang apa yang dilakukannya. Demikian. Baik, Pak Faiz, mendiang MNZ baru saja pulang kampung. Apakah Anda sempat bertemu dengan mendiang MNZ? Karena kami tinggal di Jakarta, Mas. Karena kami tinggal di Jakarta, kalau misalkan mendiang daripada almarhum sendiri, kita biasa komunikasi sama pihak ayah dan ibunya, Mas. Karena kami juga biasa bantu memonitor daripada keberadaan korban sendiri, ponakan kami itu terkait dengan lingkungannya bagaimana, terus bagaimana pergaulannya di sana, seperti itu, Mas. Kalau dari kesaksian dari kerabat teman dekat MNZ ini sosok seperti apa? Sosok almarhum? Kalau sosok almarhum, kalau saya pribadi, Mas, ya, dari SMP, SMA, dia itu kan udah mempelajari bahasa Rusia, dia juga di digital juga bagus cara belajarnya sehingga tidak terlalu membebani daripada orang tua. Dia menabung sedikit demi sedikit untuk masuk ke universitas ternama yaitu UI. Kita tahu lah, Mas, kita kalau misalkan apalagi ada beliau yang senior di UI, tidak mudah dan gampang lah kalau masuk UI. Apalagi universitas ternama, siapa nggak pengen masuk UI, Pak? Seperti itu. Yeah. Nah, beliau ini juga pengen mendapatkan mahasiswa dengan masuk ke Fakultas Sastra Bahasa Rusia. Karena pernah bercerita ke keluarga, pengen nanti pengembangan diri, karirnya di Rusia nanti ke depan itu, Pak. Baik, bahkan sempat menabung ya untuk bisa masuk ke Universitas Rusia. Nah, sosok pelaku AAB ini pernah diceritakan tidak? Udah tahu lah, Pak Adrianus. Masuk UI itu kan sangat susah, Pak. Mohon izin, Pak. Ya, setuju Pak Faiz. Tentang sosok pelaku AAB ini sempat cerita nggak almarhum MNZ? Karena sebelum press release waktu kami datang ke Polres Metro Depok, si pelaku ini cuman saya menanyakan dan menyayangkan kepada si pelaku. Saya bilang, kenapa kamu tega membunuh adik kamu sendiri, sedangkan dia udah pernah baik kepada kamu. Saya cuma bilang seperti itu kepada si pelaku. Baik, tapi ini baru pertama kali ya melihat atau melihat sosok AAB ini. Sebelumnya tidak pernah diceritakan oleh almarhum. Sama sekali daripada almarhum tidak pernah bercerita dengan sosok si kakak daripada pelaku ini, Mas. Oke, baik. Pak Adrianus, apakah hal-hal seperti ini bisa dicegah, Pak? Karena kalau kita lihat motif di belakangnya ada motif ekonomi, terjerat pinjol, kemudian tertipu bisnis kripto begitu. Apakah ini bisa dihindari seharusnya? Atau sebetulnya pencegahannya ada pada situasi interpersonal antara korban dan pelaku. Jadi bayangkan kalau misalnya saya pun mau gelap mata ya, marah dan nekat gitu, maka tentu yang akan saya pilih sebagai korban adalah orang yang tidak saya kenal, orang yang jauh dari saya, orang yang tidak intim dengan saya. Tapi kalau bicara mengenai teman baik seperti halnya korban dan pelaku, itu kan sebetulnya satu hal yang membuat dia, walaupun dia pilih korban, orang lain aja deh. Tapi mengapa dia pilih korban yakni teman dekatnya sendiri, adik kelasnya sendiri? Ini menarik nih bagi saya nih, ya. Makanya tadi pertanyaan dari Mas Faiz menjadi benar, kok tega gitu ya. Sebab biasanya situasi interpersonal yang baik itulah yang membuat orang tidak tega berbuat jahat pada orang yang dia kenal, kan begitu. Nah, jadi memang ini menarik ya. Mungkin mahasiswa ini punya masalah temperamen ini, marah luar biasa, pendek pikir. Lalu dia juga tidak punya teman banyak untuk saling curhat gitu ya, sehingga kemudian lalu begitu dia lihat ada temannya yang punya duit, itu aja yang dia sikat. Pak Adrian, saya ingin berbicara soal modus, Pak. Ini tersangka ini istilahnya belajar dari YouTube, Pak, dari serial Narcos, cara membunuhnya dan sebagainya. Ini apa yang bisa Anda lihat, fenomena apa ini? Ya saya kira apa-apa yang terdapat di
di internet itu kan sesuatu yang bersifat publik, umum, ya. Apalagi anak-anak kampus sekarang, itu saya kira 5 jam dari hidupnya itu semuanya berhadapan dengan dunia digital. Malah diharuskan untuk itu, karena memang banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang baik ada di dunia digital pada umumnya, begitu ya. Nah, tetapi ketika sudah ada motif yang bersifat jahat, niat jahat, maka tentu hal-hal yang bersifat publik dan umum itu bisa menjadi senjata pembunuh itu. Ya, jadi saya kira saya tidak setuju jika kemudian gara-gara ini lalu kemudian YouTube di-ban atau internet misalnya di-ban, ya saya kira tidak ya, karena sekali lagi itu semua amat tergantung pada orang yang menggunakannya. Jika dia sudah punya niat jahat dan juga punya motif jahat, maka tentu lalu bisa menjadi sesuatu yang menyengsarakan orang lain, begitu. Evaluasi untuk pihak universitas atau kampus apa Pak Adrian menurut Anda supaya hal serupa tidak terjadi lagi, apalagi terhadap sesama mahasiswa? Wah, ini pertanyaan yang sulit ya, karena kami ini kan mengelola puluhan ribu orang ya, dan situasi di mana ada orang yang atau mahasiswa yang kesulitan uang, kepepet, itu bukan cerita langka. Kami walaupun bukan urusan kami, tapi seringkali menghadapi mahasiswa yang nggak bisa bayar SPP, tapi selalu bisa ditanggulangi itu kalau misalnya dia datang ke temannya, datang ke dosennya, datang ke kampus, ke pejabat kampus misalnya untuk minta apa, pasti diberikan tuh. Nggak mungkin kami membuat lalu mahasiswa tidak sekolah tuh, nggak mungkin. Nah, tetapi mungkin sekali lagi yang bersangkutan pelaku ini tidak ngomong, tidak mau komunikasi, dia pendam semuanya, lalu kemudian dia lari kepada hal-hal yang tadi ya, dia lihat ke dunia YouTube dan kemudian dikembangkan imajinasinya, maka kemudian diambil keputusan yang fatal betul dengan cara membunuh korban. Jadi saya kira sistem sebenarnya udah berjalan terhadap mereka mahasiswa yang salah jalan ya, yang tadi kepepet uang dan seterusnya, pasti akan dibantu. Tapi sayang sekali ternyata mahasiswa tersebut malah lebih memilih untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Demikian. Ada upaya dari kampus, tapi ternyata masih ada kejadian lagi. Pak Faiz, dalam konferensi pers kemarin pelaku AAB sempat meminta maaf kepada keluarga, khususnya kepada ibu korban. Lalu seperti apa Pak Faiz tanggapan dari keluarga? Kalau tanggapan dari keluarga, kalau mohon maaf, kalau orang punya salah pasti akan meminta maaf. Itu hal wajar lah seperti itu. Cuman dari kami, apalagi kami kehilangan sosok keponakan saya, apalagi saudara saya kehilangan anaknya, akan berat memaafkan daripada si pelaku. Makanya saya bilang ke teman-teman media, mari kita kawal kasus ini dengan baik dan benar, sehingga keadilan bisa kita tegakkan, pelaku mendapatkan ganjaran dan hukuman dengan setimpal dengan permintaan keluarga kami, yaitu hukuman mati daripada si pelaku. Demikian Mas Iqbal. Hukuman setimpal yang bisa mewakili keadilan bagi pihak keluarga adalah hukuman mati berarti ya Pak Faiz ya? Betul, betul. Baik, Pak Adrian terima kasih. Pak Faiz, kami dari seluruh redaksi Metro TV mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum MNC. Semoga pihak keluarga diberikan ketabahan. Sekali lagi terima kasih Pak Faiz. Amin. Terima kasih Pak Adrian. Terima kasih Mas Iqbal. Pak Adrian terima kasih. Pak Iqbal terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download